Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wa fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah. Di hadis ke-77, hadis wa an Anasin ibni Malik. Kita ketahui hadis Anas bin Malik. Untuk masih ingat siapa ini Anas? Antara kasih informasi tentang Anas. Satu, sahabat Nabi yang tinggal bersama Nabi SAW. Ini anak angkatnya Nabi SAW, Anas bin Malik. Sahabat yang muda, yang menghafal, yang muda, waktunya masih muda. Karena ini sahabat juga Nabi yang paling lama baru meninggal. Ya. Lebih 100 tahun umurnya. Ya. Dan dia lebih 100 juga keturunannya. Ya, itu banyak tahun istrinya. Dia miskin sebelum tinggal bersama Nabi. Saking miskinnya itu ibunya menyerahkan Anas untuk melayani Rasulullah SAW di rumahnya, tapi melimpah keberkahan sampai Nabi mendoakan Anas, dan Anas ini jadi sosok yang kaya raya nanti pada akhirnya, panjang umurnya dan diberkahi hidupnya. Dia tidak pernah bayangkan itu ibunya Anas demikian rupa. Ya. Miskin ini, tetapi karena doanya Nabi nanti pada Anas, dia melimpah kekayaannya, melimpah keturunannya, panjang umurnya. Ya. Nah, beliau bercerita bahwa anna jaddatahu Mulaikah, neneknya Anas, da'at Rasulullah SAW, itu mengundang Nabi SAW ke rumahnya. Meskipun miskin begitu Pak, tidak juga segan-segan mengundang pejabat negara, Nabi dan Rasul di rumahnya. Ini jadi miskin, tetapi tidak berarti mau malu-malu mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di rumahnya. Dan itu tanda kekokohan akidah seseorang, bahwa nilai seseorang itu tidak membuat dirinya minder hanya karena kekayaannya. Tidak akan menjadi hina dirinya hanya karena kehilangan uang dan kehilangan jabatan, kehilangan harta. Karena sahabat paham itu, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa kemuliaan nilai seseorang itu bukan pada hartanya tetapi keimanannya. Akramakum, yang paling akram, yang paling mulia adalah atqakum, yang paling bagus ketakwaannya, sehingga tidak akan minder para sahabat hanya karena uang. Nah, itu para bapak sekalian, jangan juga minder kalau hanya soal kemiskinan. Yang paling minder itu adalah ketika kita tidak tahu siapa Allah Tuhan kita dan siapa Nabi kita. Dan dia tidak minder mengundang Nabi masuk di rumahnya dengan segala kekurangannya nanti disebutkan dalam hadis ini. Nah, banyak orang sekarang ini undang di rumahnya, kalau rumahnya bagus, kalau sempit apa dan sebagainya, dia tidak mau didatangi rumahnya. Terutama biasa ibu-ibu pengajian arisan, itu yang mengundang yang terbatas. Mudah-mudahan insyaallah Bapak jangan cuma mau didatangi karena rumahnya, tapi memang mau didatangi karena bagaimana indahnya akhlak bertamu dan akhlak menerima tamu. Nah, di sini ceritakan bahwa kenapa diundang, karena li ta'ami san'atah. Ternyata diundang karena neneknya ini membuat makanan spesial buat Nabi. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan dahulu ternyata Pak.
senang itu manusia didatangi Rasulullah, ya, didatangi gurunya, didatangi syekhnya, didatangi ulamanya, didatangi, karena sebaik-baik makananmu adalah dimakan oleh orang soleh. Sebaik-baik makananmu adalah dimakan oleh orang yang soleh. Karena kalau makananmu dimakan orang soleh, maka dia makan mengalir darah dalam dirinya, maka itu adalah sedekah tak terus berjalan, dan itu menjadi pahala tak mengalir selama itu dipakai beribadah. Jadi kasih minum orang soleh, kasih makan orang soleh, ya, itu adalah sebaik-baik makanan adalah dimakan oleh orang-orang yang taat, dan itu dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, ya. Nah, dan juga sebaliknya Pak, sebaik-baik yang mengundang kita adalah orang soleh. Jadi sebaik-baik yang makan makanan kita adalah orang soleh, dan sebaik-baik yang mengundang kita juga adalah orang soleh. Ya, cuma nanti pelajari bagaimana Imam Syafi'i itu dengan Imam Ahmad bin Hanbal diundang makan. Imam Syafi'i itu jarang sekali makan, kenyang, tapi ketika diundang oleh Imam Ahmad, ternyata dia kenyang. Dan ketika ditanya, itu kah ulama banyak dana makan? Ditanya anaknya Imam Ahmad, itu kah Imam Syafi'i itu yang kemuliaannya sampai bertahun-tahun itu bapaknya mendoakannya? Itu kah Imam Syafi'i? Dia bilang itu. Kenyang banyak dana makan. Nah, sesudah itu dia baring terus. Ketika ditanya, barusan Imam Syafi'i makan begitu, karena bilang yang mengundang saya adalah bukan sembarang orang, yang mengundang saya adalah Ahmad bin Hanbal. Maka dikasih makan dengan makanan yang enak. Ketemu, saya bilang ini sebaik-baik makanan. Makanan yang paling berkah adalah orang yang mengundang orang soleh, maka yang makan juga orang soleh. Ya. Nanti saya menunggu undangan dari antum, insyaallah. Berikut fa'akala min, maka Nabi makan makanan yang dibuat oleh neneknya Anas bin Malik. Dikasih makan, kasih makan. Ya, Masya Allah, dikasih makan Rasulullah SAW. Ya, dan ini juga kerendahan hati Rasulullah, bahwa yang undang orang miskin, yang undang tidak ada punya apa-apa, tetap Nabi datang. Bahkan dia makan, tidak mengatakan kenyang, dia makan. Rasulullah SAW makan di rumah orang miskin, dia datangi orang miskin. Ya, dan ini akhlak Rasulullah SAW, bagaimana dia tidak membeda-bedakan. Ya, kemudian ya, summa qala, kemudian sesudah makan dia ingin tunjukkan bagaimana itu bersyukur kepada tuan rumah. Dia doakan tuan rumah, dia ingin mengatakan kumu, maka berdiri kalian, fali usalli lakum, saya ingin solat untuk kalian. Maksudnya saya ingin doakan kalian, saya ingin solat di rumah kalian. Ya, berarti kalau kita lihat di sini ya ikhwah, kalau ada orang yang mengundang kita kebaikan, maka doakan makanannya, doakan makanannya. Kemudian bukan cuma Nabi doakan, tapi memang dia sholat di rumahnya itu. Dan mungkin inilah sejarah ya sekarang, kenapa ada baca-baca itu di rumah. Sebenarnya bukan baca-bacanya yang pokok, yang ingin dia doakan, cuma karena mungkin dulu rumah sempit, sehingga dia mau sholat ada makanan, akhirnya dia doakan di situ, akhirnya menghadap ke makanan. Tapi sebenarnya bukan makanan itu yang dibaca, tetap berdoa, cuma karena identik ada makanan di depannya, ia terkesan bahwa makanan yang dibaca. Sebenarnya kalau mencontoh Nabi SAW, sesudah dia makan baru didoakan. Kita tonsen sebelum makan, akhirnya apa? Tidak konsentrasi berdoa. Jadi kalau mau makan baru ada, mau berdoa baru ada makanan. Ada mie songkolo, nah ada mie ayam, nah ada mie ayam goreng, nah ada mie nasuliku, nah ada semua di situ. Baru mau berdoa di depannya pasti tidak khusyuk. Pasti berkata, ya mana sebentar ku makan ini, ya mana sebentar. Tidak khusyuk. Tapi kalau sudah makan baru didoakan,
sebagai ucapan terima kasih. Dan seperti itu sekarang kita balas kebaikan orang, kau tidak bisa minimal didoakan.